Halo sob, masih bersama Movie One. Kali ini Movie One akan mengulas sebuah film yang mengambil latar di masa depan, yaitu tahun 2050, ketika dunia sedang dipenuhi oleh berbagai kecerdasan buatan. Setiap aktivitas manusia bisa dibantu dengan teknologi seperti android dan juga robot. Saking pintar dan canggihnya para robot, yaitu Yonix, salah satu jenis robot yang menganggap mereka adalah ciptaan yang paling hebat, dan manusia hanyalah sebagai makhluk primitif. Kemudian berupaya untuk mengkudeta manusia. Berhasilkah para robot ini mengkudeta manusia? Langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Alice yang sedang menerima tamu di rumahnya, yaitu Max dan anaknya Leo. Ini dia Alice, merupakan seorang janda yang kaya raya dan juga pecinta seni. Dan ini dia si Max. Max ini sebenarnya adalah seorang bandot tua yang nepsong kepada Alice. Demi mendapatkan hati Alice, Max mengaku seorang seniman sejati yang mempunyai beberapa situs seni. Salah satunya adalah Crystal Fusion, yang merupakan situs seni terbesar di masa itu. Vous savez que je dirige plusieurs sites d'art. Crystal Fusion? Ah, mais j'adore! Ia juga selalu meluncurkan rayuan-rayuan gombal di setiap obrolannya dengan Alice, yang membuat Alice terbang melayang. Alice tinggal dengan beberapa pembantunya yang semuanya adalah robot. Salah satunya adalah Monique, sebuah robot asisten rumah tangga yang sangat canggih. Saking canggihnya, ia mampu menganalisa kondisi seseorang, kemudian merekam dan mempelajarinya. Rumah Alice ini adalah sebuah rumah pintar yang dikendalikan dengan teknologi Android dan bisa diajak untuk komunikasi. Rumah Alice bernama Nestor. Nestor! Nestor! Ingin pengharum ruangan yang dikendaki? Tinggal bilang ke Nestor. Tout de suite, Alice. Dan pengharum ruangan pun menyemprotkan aroma sesuai keinginan Alice. Sesaat kemudian Alice kedatangan tamu, yang tak lain adalah Victor, mantan suaminya, bersama dengan Jennifer, tunangannya, dan anak perempuan Alice yaitu Nina. Alice sebenarnya tidak suka dengan Jennifer ini, karena cewek ini adalah pelakor yang merebut Victor darinya. Namun karena tak mau dimadu, ia merelakan Victor jatuh ke pelukan Jennifer, meskipun ia masih belum move on dari Victor. Maksud kedatangan mereka ternyata untuk mengantarkan Nina agar sementara waktu tinggal di rumah Alice, karena mereka akan pergi ke Isola Paradiso untuk menikah di sana. Di tengah obrolan, Nestor memberikan peringatan jika ada penyusup di area halaman. Drone pengintai pun diluncurkan. Ternyata itu adalah Toby, anjing tetangga. Dan malah ditelan oleh Toby. Toby kemudian masuk ke rumah dan Toby memuntahkan drone-nya. Monique yang melihatnya kemudian memanggil Decker, robot kebersihan, untuk membersihkannya. Sesaat kemudian, Françoise, tetangga Alice pemilik Toby, datang. Ini dia Françoise. Oke, karena lidah Mimin gak biasa menyebut logat asing, daripada ntar salah sebut, kita panggil aja dia Mak Otis. Maksud kedatangan Mak Otis adalah untuk mencari Toby anjingnya. Lagi pula ia lagi bete di rumah karena anaknya yang belum pulang karena terjebak macet. Mendengar kata kemacetan, Victor tak percaya karena baru saja ia sampai dengan lancar. Kemudian Mak Otis memperlihatkan berita terkini. Yonix menyabotase jaringan kendaraan otomatis sehingga menyebabkan kemacetan besar. Sesaat kemudian tiba-tiba TV memunculkan acara Homo Ridiculous, di mana Yonix memperlakukan manusia seperti peliharaan. Mereka pun kemudian mulai tidak percaya kepada robot yang mulai bertindak menghina manusia. Mak Otis selalu memanggil Toby untuk mengajaknya pulang. Toby yang penurut pun langsung keluar. Namun saat Mak Otis mau keluar, tiba-tiba Nestor menutup dan mengunci pintu dengan alasan kode C4, yaitu kondisi di mana ketidakamanan di luar saat ini sedang tinggi, sehingga demi keamanan penghuni rumah, kunci otomatis telah diaktifkan. Victor yang kesal dengan keputusan Nestor kemudian menuju ke kunci manual, namun sama saja tidak berfungsi. Ternyata Monique telah menyetel ulang password kunci manual dan tidak mau memberikannya, karena para robot juga tunduk dengan prosedur panduan pelayanan. Victor lalu mendatangi Einstein, robot ciptaannya sendiri. Einstein mengatakan
jika saat ini semua pengaturan telah dihapus. Dengan kata lain, saat ini rumah di bawah kendali total oleh para robot. Victor mencoba memecahkan kaca. Namun kaca bukan sembarang kaca sob, tapi polikarbo lapis baja. Para robot khawatir jika orang-orang tidak lagi mempercayai mereka karena dianggap sama dengan Ionix. Padahal mereka sebenarnya ingin melindungi orang-orang dari bahaya Ionix di luar sana. Il faut qu'ils comprennent qu'on veut les aider, parce qu'on est comme... Plus on leur ressemblera, plus ils nous feront confiance. Sehingga kemudian, para robot rumah tangga ini pun mulai bertindak aneh dengan meniru kebiasaan-kebiasaan manusia, agar bisa menjadi seperti manusia dan dipercaya kembali oleh para penghuni. Kemudian lagi-lagi, TV menyala otomatis memperlihatkan acara humor ridiculous. Saat semua orang menjadi kesal dengan acara tersebut, Mak Otis teringat jika ada tuas pintu darurat dari luar. Namun karena tak ada satupun orang di luar, mereka hanya bisa mengandalkan Toby. J'ai une idée. Toby, tu te souviens quand tu jouais au laser avec lui? Mak Otis memanggil Toby, kemudian Victor dengan laser mainan mengarahkan Toby ke tuas pintu darurat. Dengan susah payah mengarahkan, akhirnya Toby berhasil menggigit tuas tersebut. Dan tuasnya malah terlepas sehingga upaya tersebut gagal. Belum putus asa, Victor kemudian mengendalikan mobilnya yang terparkir di luar dengan kendali jarak jauh, berniat menabrak pintu dengan kecepatan penuh. Dan lagi-lagi si Toby merusak rencana, malah melompat-lompat di depan pintu. Karena sensor pada mobil yang menghindari menabrak makhluk, membuat mobilnya terguling di halaman. Victor mau mencobanya lagi dengan mobil Max. Tapi kata si Max, kendali jarak jauh mobilnya dalam masalah. Saat mereka bingung memikirkan cara keluar dari rumah, Greg, robot milik Mak Otis datang. Kemudian setelah mendapat izin dari para robot rumah tangga, akhirnya Greg pun diperbolehkan masuk rumah. Greg menceritakan jika Ionix telah masuk ke rumah Mak Otis dan memprogram ulang semuanya, serta mau menghabisi Greg. Tapi ia berhasil melarikan diri. Pusing memikirkan cara keluar, malam itu mereka putuskan untuk beristirahat dulu. Esok paginya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba TV menyala kembali, menampilkan acara dari si robot Ionix sedang makan roti selai manusia. Melihatnya membuat mereka ingin semakin cepat bisa keluar dari rumah. Victor kemudian menyusun rencana dengan Mak Otis, dengan memanfaatkan Greg robot Mak Otis untuk membuat kebakaran di dalam rumah dengan harapan Nestor membuka pintu karena adanya ancaman bahaya di dalam rumah. Sedangkan Jennifer adalah orang yang malah ngefans dengan Ionix dan tidak percaya dengan ancaman Ionix. Kemudian dengan idenya sendiri, memanfaatkan komputer jadul milik Nina dan mengkoneksikannya ke jaringan Ionix untuk meminta bantuan. Sementara yang lain pada bingung mencari ide untuk keluar dari rumah, si bandot Max malah mendatangi kamar Alice dan seperti biasa melancarkan serangan-serangan rayuan mautnya kepada Alice. Alice yang sedari kemarin hatinya panas melihat Victor dan Jennifer, akhirnya membuka ruang untuk si bandot Max, dan si bandot pun tak menyia-nyiakannya. Di ruang tamu, Greg berusaha membuat kebakaran sedangkan Leo mengalihkan perhatian para robot. Susah payah Greg menyalakan api, akhirnya api tersulut, alarm bahaya pun menyala. Semua orang kemudian berlarian ke pintu, berharap Nestor membukakan pintunya. Tapi saat itu juga, Ionix sudah berada di depan pintu karena panggilan Jennifer tadi. Para robot sebenarnya tidak mau membukakan pintu untuk Ionix, karena dianggap ancaman kepada manusia. Tapi Ionix kemudian menghipnotis Jennifer untuk membuka kunci manual dengan kode darinya. Pintu terbuka, Ionix masuk ke rumah dan langsung menghancurkan Tom, serta kemudian mengancam para robot. Selanjutnya Ionix menghancurkan buku milik Alice karena dianggap buku yang dilarang oleh Komisi Ionix. Greg yang hendak melawan langsung dilaser oleh Ionix. Kemudian menuduh Alice dan penghuni yang lain adalah musuh dan ancaman bagi Ionix. Sedangkan Jennifer merasa di pihak Ionix dan mengakui jika dialah yang memanggilnya untuk meminta bantuan, sehingga dia berharap agar tidak disangkut pautkan dengan masalah ini. Tapi si Ionix tidak mempedulikan alasan tersebut.
Saat Yonix membakar buku Alice satu persatu, robot Decker kemudian berusaha melawan dengan menggunakan sebuah kaca, memantulkan laser pembakar Yonix sehingga mengenai matanya sendiri, membuat penglihatan Yonix rusak. Namun masih bisa melihat dengan mengaktifkan sensor thermal. Yonix kemudian kembali mengancam para penghuni dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara karena dianggap percobaan penghancuran Yonix. Selama menunggu sidang, Yonix akan tinggal bersama mereka. Jam demi jam berlalu dengan kondisi rumah semakin panas karena Yonix kini yang mengambil alih rumah dan mematikan semua pendingin. Para robot membujuk agar Yonix menghidupkan pendingin rumah karena penghuni bisa mati dengan kondisi seperti ini. Yonix kemudian menyanggupinya dengan syarat semua penghuni mau tampil dalam acara Homo Ridiculous. Mereka terpaksa menyanggupinya, tapi beda dengan Jennifer. Ia sangat antusias dengan acara ini karena bisa membuatnya tampil di televisi. Mereka pun berakting seperti hewan sirkus dan disiarkan live di acara Homo Ridiculous. Selesai acara, pendingin langsung menyala. Tapi siksaan belum berakhir, sob. Suhu ruangan dibuat dingin oleh Yonix sedingin kutub utara. Mereka pun kedinginan. Kemudian pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan menghangatkan tubuh. Sebelum masuk kamar, Victor kembali mempunyai ide, meminta Monique untuk menyiapkan baju basah untuk mereka semua dan menjemurnya agar membeku. Sementara di kamar, Nina dan Leo yang sudah mulai jatuh hati akhirnya mencari kehangatan dengan cara yang enak-enak. Sedangkan Alice yang saat itu juga kedinginan ingin menghangatkan tubuhnya dengan membahas karya seni miliknya, karena itu membuatnya sangat bersemangat. Namun karena si bandot ini merasa sudah pernah mendapatkan tujuannya, kemudian ia menolak dan mengaku sebenarnya ia bukanlah pecinta seni dan situs-situs seni miliknya adalah cuma kebohongan. Tentu saja hal ini membuat Alice kecewa dan kemudian menangis. Beberapa saat kemudian di kamar sebelah, setelah Victor merasa baju sudah siap dipakai, lalu mengajak semua orang untuk memakai setelan beku tersebut sehingga menutupi semua tubuh. Tujuannya agar tidak terdeteksi si Yonix, karena saat ini Yonix hanya mengandalkan sensor thermal tubuh. Kemudian mulai menyerang Yonix dengan peralatan seadanya. Saat menyerang, penutup wajah Alice tersingkap. Yonix pun dapat melihatnya, kemudian menyerangnya, tapi Monique menyelamatkannya. Di tengah serangan Yonix, Robot Baker dan Leo memaku kedua kaki Yonix pada lantai. Nina kemudian menautkan kabel beraliran listrik ke Yonix. Yonix pun akhirnya rusak dan berhasil dikalahkan. Setelah Yonix mati, kendali rumah berada di bawah Einstein, lalu membukakan pintu untuk mereka. Sampai di luar, Mak Otis pamit pulang. Disusul si bandot Max mengajak Leo untuk pulang karena keinginannya sudah tersalurkan. Sementara Leo yang sudah jatuh hati pada Nina merasa berat untuk pulang bersama ayahnya. Jennifer yang merasa sudah tidak diinginkan oleh Victor kemudian ikut menumpang mobil Max. Namun saat mobil Max mulai lepas landas, ternyata bencana belum berakhir. Sekumpulan Yonix sudah mengepung Alice dan keluarganya untuk menangkapnya. Leo yang melihatnya langsung loncat dari mobil menuju Nina untuk membantunya. Tiba-tiba sekelompok drone keamanan Yonix datang dan malah menyerang dan melumpuhkan para Yonix. Ternyata drone-drone tersebut sebenarnya adalah milik Yonix yang dibuat untuk memusnahkan manusia. Tapi karena kesalahan komandan Yonix saat menyeting target drone ke manusia, malah tertukar dengan wajah Yonix. Sedangkan semua wajah robot Yonix sama semua. Otomatis para drone pun langsung menyerang semua Yonix hingga tak tersisa. Film diakhiri dengan Leo yang selesai memperbaiki robot Tom milik Nina. Mereka pun kemudian hidup bahagia, Leo dan Nina. Sedangkan Victor rujuk kembali dengan Alice. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.